Tahun ini aku puasanya selang-seling, jadi hari ini enggak, terus besoknya puasa karena anak juga udah mulai MPASI, jadi ASI-nya nggak perlu kejar tayang gitu, jadi masih bisa puasa selang-seling. Nggak berpuasa, soalnya aku lagi nyusuin 2 orang anak. Yang pertama itu masih ASI, usia 1,5 tahun, dan satu lagi usia 4 bulan. Alhamdulillah tahun ini aku berpuasa dan semoga insya Allah bisa penuh dan lancar ya puasanya. Yap, alhamdulillah tahun ini aku berpuasa. Alhamdulillah tahun ini masih bisa ngerasain bulan Ramadan dan masih bisa berpuasa juga. Iya, tahun ini udah mulai ikut berpuasa karena tahun lalu udah berhenti menyusui. Tentu tidak, karena saat ini saya memberikan ASI. Tahun ini seru banget karena udah bertiga, tahun lalu masih berdua, bayi masih di dalam perut, sekarang udah ada. Dia manggilin. Kesan Ramadan tahun ini buat aku sangat challenging, Mom. Kesan Ramadan tahun ini sebenarnya cukup berbeda ya, karena anak aku udah mulai bisa banyak nanya, seperti nanya apa puasa, kenapa harus puasa, begitu. Alhamdulillah ya, anak-anak udah mulai MPASI, jadi lebih happy lagi. Alhamdulillah Ramadan tahun ini angka COVID udah turun ya. Jadi kita udah bisa buat sholat tarawih di masjid tanpa ada pembatasan jarak mungkin. Ramadan tahun ini berkesan banget buat aku dan suami karena anak pertamaku yang berumur 6,5 tahun udah mulai ikut berpuasa sampai maghrib. Kesan Ramadan di tahun ini tentunya berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang itu banyak hal-hal yang pastinya perlu adaptasi, terutama status baru sebagai saat itu. Tantangan tahun ini adalah ketika lagi sahur berdua, terus tiba-tiba ada bayi yang ikutan sahur, jadi kayak harus nyiapin sahur, terus harus ngomong, terus paginya udah harus nyiapin MPASI-nya bayi. Aku bekerja dari rumah dan sambil mengurus 3 anak dari rumah, dan itu sangat challenging buat aku. Luar biasa sekali. Yang paling menantang selama Ramadan itu lebih ke anak sih ya. Kayak anak aku kan belum aku kasih puasa, jadi dia masih makan dengan jadwal yang biasanya. Jadi mungkin agak repotnya dia makan, aku nggak makan, sedangkan biasanya itu kita makannya sama-sama, begitu. Selain untuk berpuasa, karena aku bikin MPASI si anak-anak, jadinya lebih menantang lagi deh. Mungkin yang pertama mungkin menahan emosi kali ya Bun. Soalnya yang paling menantang itu banget, nahan emosi biar nggak marah-marah, terus biar nggak kesel-kesel. Jadi itu kali ya. Kalau misalnya dalam ngurus anak masih bisa distabilkan. Paling menantang sih karena ada anak yang ikut puasa ya, jadi kayak menyiapkan menu berbuka dan sahurnya aku harus bener-bener kayak yang putar otak gimana tetap mempersiapkan makanan yang bernutrisi, yang bisa bikin puasa anakku itu tetap optimal. Itu sih yang paling menantang. Paling menantang saat Ramadan, kalau Ramadan tahun ini yang pastinya saya harus sarapan, makan siang, dan makan sore dikelilingi oleh orang yang puasa. Pas puasa aku nggak ikut puasa karena benar-benar lagi hamil gede sih. Kebetulan Ramadan tahun kemarin itu aku hamil anak ketiga dan aku masih menyusui anak kedua. Itu sangat luar biasa. Waktu aku hamil dulu, sayangnya waktu Ramadan itu aku nggak bisa puasa karena kebetulan hamilku itu harus bed rest total. Jadi ya mau nggak mau harus ngikutin apa kata dokter. Wah itu pastinya happy banget, tapi bener-bener challenging banget ya. Sempat ngalamin pas lagi hamil muda, itu lagi bulan puasa juga, terus pengen nyobain puasa sampai buka gitu kan. Cuman kayak gitu di ujung-ujungnya pas sudah mau maghrib
udah mual-mual, udah nganan, akhirnya udah buka duluan. Jadi mencoba buat puasa itu paling 1 kali atau 2 kali sampai pernah sampai buka. Yang lainnya ya udah nggak berpuasa. Ya, jadi waktu aku hamil anak pertama, aku sempet puasa full 1 bulan. Waktu itu usia kandunganku sekitar udah 9 bulan, udah 8 ke 9 bulan gitu, aku full puasa 1 bulan dan alhamdulillah tuh malah kuat di bawah puasa. Tapi ya memang kayak waktu waktu berbukanya emang jadi banyak, terus makannya jadi juga 3 kali, buka makan, sebelum tidur makan, sahur juga makan, ya gitu. Cuman setelah itu malah aku merasa berat itu waktu berpuasa ketika menyusui. Kayak anakku jadi mencret kayak gitu, jadi akhirnya waktu itu aku stop puasa, ngalah dulu untuk anak karena lagi menyusui itu. Menyusui pada saat Ramadan tentunya biasa saja. Asik sih. Asik sih karena mungkin suasananya Ramadan tapi tetap dengan spirit untuk mengasihi. Kebetulan karena aku nggak puasa, jadi aku nggak bisa ngasih tips, tapi aku saranin buat Bumil, know your body. Kalau misal sinyalnya udah ada sinyal-sinyal dehidrasi, stop aja puasanya. Pokoknya kita utamain kesehatan janin dulu. Tips berpuasa saat hamil, pertama adalah berdoa kepada Allah, dan kedua niat. Jangan lupa afirmasi ke diri bayinya bahwa kita akan sama-sama menjalankan ibadah bareng-bareng, dan cukupi kebutuhan cairan tubuh. Banyak makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Tentunya sahur dan bukanya dilengkapi dengan makanan yang bergizi supaya janinnya lebih sehat dan kuat juga puasanya. Jangan lupa makan yang bergizi, istirahat cukup, dan banyak beribadah. Oke, dan stay positif. Bisa mengkonsumsi vitamin ya di saat sahur atau buka biar daya tahan tubuhnya itu lebih kuat lagi. Sama yang ibu hamil, ibu yang menyusui kayaknya jarang yang ada yang berpuasa. Tapi kalau yang berpuasa di bulan Ramadan itu, wah itu hebat banget itu ibunya. Bisa mengkonsumsi makan makanan yang bergizi juga atau minum vitamin juga sih. Buat moms di luar sana yang lagi hamil dan memutuskan untuk ikut berpuasa, pastikan saja nutrisinya tercukupi ketika buka puasa dan juga sahur. Jadi makan juga bisa dipisah-pisah pokoknya ketika buka puasa maksimalkan nutrisi yang masuk. Sebelum tidur juga wajib makan makanan yang bernutrisi juga. Pas sahur lagi juga itu optimal banget, harus nutrisi yang masuk. Dan jangan lupa minum yang banyak. Insya Allah dikuatkan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, apa kabar? Ketika Ramadan tiba, kita sebagai umat muslim pastinya diwajibkan untuk menunaikan puasa selama bulan Ramadan. Tetapi, boleh loh tidak berpuasa jika mempunyai uzur atau halangan yang sudah tertera jelas dalam Quran. Ada di surat Al-Baqarah ayat 184 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, yaitu beberapa hari tertentu. Maka, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi, barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, pada hal ini, jumhur atau kebanyakan ulama sepakat
bahwa ada keringanan bagi moms yang sedang hamil atau menyusui untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tapi ada beberapa persyaratannya nih moms. Antaranya, yang pertama, apabila saat moms hamil atau menyusui menduga akan terjadi bahaya pada diri moms dan kandungannya jika memaksakan diri untuk berpuasa. Yang kedua, saat moms yakin akan terjadi bahaya yang berakibat pada hilangnya nyawa atau hilangnya fungsi tubuh jika memaksakan diri untuk berpuasa. Nah, untuk menggantinya, antara membayar hutang puasa sebanyak moms tinggalkan atau membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin atau orang yang tidak mampu. Akan tetapi, jika mom kemudian hari kuat untuk melaksanakan puasa, maka lebih diutamakan untuk membayar hutang puasa Ramadannya daripada membayar fidyah. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sehat selalu moms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.